Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, masih berjumpa lagi dengan saya, Lukmanul Hakim, dalam mata pelajaran itu prakarya. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar secara virtual, jadi kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baik yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang prinsip bahan serat. Nah, KD kita anak-anak tetap sama, hanya beda di indikator, yaitu tentang prinsip bahan serat. Kalau kemarin, indikatornya itu tentang pengertian bahan serat, teknik, dan karakteristik bahan serat. Sekarang itu prinsip bahan serat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana itu prinsip bahan serat? Bisa kita lihat setelah ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki tentang sejarah serat alam. Bahan serat alam dikenal oleh orang semenjak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah yang mencatat jika serat alam sudah dipergunakan semenjak tahun 2640 sebelum Masehi. Bahan serat alam dikenal oleh orang semenjak ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah yang mencatat jika serat alam sudah dipergunakan semenjak tahun 2640 sebelum Masehi. Hal ini terbukti dengan negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam ialah negara Cina. Cina sejak dahulu kala sudah menghasilkan serat sutera. Cina begitu tertarik dengan serat sutera yang dihasilkan dari ulat, yang mana bahan ini diolah menjadi benang yang digunakan untuk kebutuhan produksi tekstil. Tidak hanya serat sutera saja, bahan serat alam yang lain itu berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi sudah berdiri industri kapas di India. Nah, dalam perkembangannya, bahan serat alam yang digunakan di berbagai negara lain seperti serat flek yang pertama kali digunakan di Swiss tepat di tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol yang mulai digunakan oleh orang di Mesopotamia di tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, itulah dia tahun-tahun penggunaannya. Nah, perlu kita ketahui nak, selama ribuan tahun lamanya serat flax, wol, sutera, hingga kapas sudah melayani berbagai macam bentuk kebutuhan manusia, paling banyak sepanjang masa. Lihat, di awal abad ke-20 mulailah diperkenalkan serat buatan. Hingga saat ini sudah bermacam-macam jenis serat buatan yang telah diproduksi. Jadi, serat flek, wol, sutera, hingga kapas itu sudah selama ribuan tahun lamanya sudah dikenalkan. Nah, pada abad ke-20 muncullah yaitu serat buatan hingga saat ini ya nak. Jika kita lihat lebih detailnya, produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun bisa dikatakan cukup stabil. Nah, akan tetapi persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil kian lama kian menurun. Mengingat terjadi kenaikan produksi bahan serat buatan yang saat ini kian tinggi. Nah, jadi hal ini tentunya disebabkan oleh ketersediaan bahan serat alam yang begitu terbatas. Guna memproduksi bahan serat alam yang juga dibutuhkan iklim yang tentunya harus mendukung. Jadi pada saat ini kita lihat produksi bahan serat alam itu tetap stabil. Kondisi musim kemarau atau musim penghujan yang mampu mempengaruhi produksi bahan serat alam.
Sifat dari bahan serat alam ada yang tahan akan iklim kemarau ataupun kondisi dalam musim penghujan. Nah, jadi nak, kondisi musim ini mempengaruhi produksi bahan serat alam yang akan kita produksi atau yang akan kita gunakan. Nah, anak-anak, apabila bahan serat alam ini diproduksi secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan bisa mempengaruhi harga pasar. Lihat, semakin langkanya ketersediaan, maka kian mahal pula dengan masalah biaya produksinya. Tentu ini meningkatkan harga jual produk yang ada di pasar. Itulah dia ketergantungan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk tentang prinsip bahan serat. Apa saja itu, Pak, prinsip-prinsip bahan serat? Ya, yang pertama, kegunaan, yang kedua, kenyamanan, ketiga, keluasan, keempat, keamanan, dan lima, keindahan. Nah, inilah 5 prinsip bahan serat. Sekarang kita masuk kegunaan. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur, itulah kegunaannya. Nah, yang kedua yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Jadi nak, benda kerajinan itu harus ada kenyamanan untuk siapa? Untuk si pemakai dalam menggunakannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kakinya. Nah, itulah disebut dengan keluasan. Dan yang keempat yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat, pelapis atau pewarna yang digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima yaitu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Nah, keindahan itu perlu dalam prinsip bahan kerajinan. Nah, anak-anakku sekalian, sudah paham kan bagaimana itu prinsip bahan serat? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu bahan serat, teknik, jenis, dan karakteristik. Sekarang prinsip bahan serat itu seperti apa, nak? Nah, kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, nak, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila kalian masih kurang jelas, bisa mereviewnya ulang kembali. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan belajar di rumahnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.